warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA tentang pengukuran. Materi ini akan kamu pelajari di kelas 7 semester ganjil. Saat pandemi COVID-19, pernahkah kamu ketika akan memasuki sekolah, gurumu terlebih dahulu mencek suhu badanmu? Atau misalnya, di sekolahmu ada pendataan tinggi badan dan berat badan. Lalu, pernahkah kamu melihat acara di TV tentang memasak? Sang chef menimbang bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, kegiatan-kegiatan tadi merupakan kegiatan pengukuran. Sebenarnya masih banyak kegiatan pengukuran lainnya. Ayo kita pelajari. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam mengukur suatu besaran. Misalnya, kamu mengukur panjang buku. Nah, dari hasil pengukuranmu tersebut, kamu mendapatkan nilai 10 cm. Nah, panjang buku tersebut merupakan besaran. Sedangkan sentimeter, itulah yang dimaksud dengan satuan. Besaran ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada besaran lain. Besaran pokok hanya ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah mol. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Besaran turunan ini dapat dijabarkan melalui 2 atau lebih besaran pokok. Contohnya, besaran luas. Luas didapatkan dari perkalian panjang dengan lebar, atau besaran pokok panjang dikali dengan besaran pokok panjang, yang akan menghasilkan satuan meter kuadrat. Atau contoh lain, misalnya kecepatan. Kecepatan adalah hasil bagi antara jarak dengan waktu, atau besaran pokok panjang dibagi besaran waktu. Dan masih banyak loh contoh-contoh besaran turunan lainnya, seperti volume, gaya, massa jenis, daya, usaha, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan internasional atau yang disingkat dengan SI. Kenapa sih kita harus menggunakan satuan internasional? Dulu, di setiap negara itu mempunyai satuannya masing-masing. Misalnya saja di Mesir, sekitar 400 tahun yang lalu, itu menggunakan pengukuran dengan istilah 1 cubit. Bagaimanakah yang 1 cubit? 1 cubit bukan yang seperti ini maksudnya, tapi coba lihat lenganmu. Dari siku sampai ujung jarimu, itulah yang dimaksud dengan 1 cubit. Di Mesir dulu menggunakan itu. Bayangkan, jika kita masih menggunakan satuan tersebut, apakah mungkin kita akan bisa membuat pengukuran dengan sangat akurat? Tentu tidak ya kan? Nah, untuk menyamakan itu semua dan untuk bisa dipergunakan di semua negara, diciptakanlah satuan internasional. Syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah satuan yang baik antara lain adalah yang pertama, satuan harus bersifat tetap. Yang kedua, satuan harus mudah ditiru dan diperbanyak sesuai dengan satuan asli. Yang ketiga, satuan harus bersifat internasional. Jadi maksudnya satuan ini bisa dipergunakan di negara manapun. Jadi misalnya kamu mempunyai sebuah buku. Buku tersebut panjangnya 10 cm. Walaupun kamu pergi ke negara manapun, buku tersebut akan tetap 10 cm. Bayangkan, jika kalian mengukur buku tersebut dengan menggunakan jari atau jengkal, itu mungkin akan berbeda-beda. Bisa saja jengkalmu lebih panjang atau lebih pendek daripada yang lainnya. Sampai saat ini, sistem satuan yang dikenal adalah sistem MKS dan CGS. MKS adalah meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan CGS adalah sentimeter, gram, dan sekon.
Adapun kelebihan sistem satuan internasional adalah kemudahan dalam pemakaiannya karena menggunakan sistem desimal atau kelipatan 10. Misalnya, 1 cm itu sama dengan 0,01 meter atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Oke, baiklah. Itulah pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari cara mengkonversi satuan internasional dan cara menggunakan alat-alat ukur. Terima kasih telah menonton.